Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfarisi, SPD MHUM. Saya adalah dosen dari program studi D4 atau Sarjana Terapan Bahasa Asing Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Mata kuliah yang biasa saya ampu untuk pengajaran di dalam program studi D4 Bahasa Asing Terapan diantaranya adalah teori terjemahan, kemudian terjemahan bisnis, terjemahan saintifik dan istilah atau terjemahan akademik, American and British Culture, Intensive English, Basic Intensive English, Intermediate Intensive English, dan juga Intermediate Grammar. Pada hari ini, saya akan memberikan penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu terjemahan saintifik dan istilah atau Scientific and Terminology Translation. Mata kuliah Scientific and Terminology Translation merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi bahasa asing terapan semester 4 guna memahami tentang penerjemahan di dalam teks akademik serta berbagai terminologi ataupun istilah yang terkait dengan penerjemahan teks akademik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan belajar tentang teori penerjemahan, metode penerjemahan, gaya penulisan, istilah dan jargon, ragam bahasa, serta prosedur penerjemahan baik dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, mencakup artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Proses pengajaran berdasarkan project-based method dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interactive Assessment. Mahasiswa di dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah Scientific and Terminology Translation adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan serta menanggapi dasar-dasar teori terjemahan, gaya bahasa penulisan akademik, serta berbagai istilah dalam penerjemahan teks akademik. Mata kuliah Scientific and Terminology Translation memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 4 program studi Bahasa Asing Terapan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dan melaksanakan serta mendemonstrasikan penerjemahan akademik baik berupa artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, ataupun disertasi ke dalam bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan metode Delivery Interactive Assessment, di mana saya meminta mahasiswa untuk lebih aktif bertanya dan lebih aktif untuk memberikan respons terhadap pertanyaan dari temannya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar selama kurang lebih 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS. 14 pertemuan di kelas, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Materi ataupun pokok bahasan yang akan didiskusikan di dalam kelas meliputi konsep penerjemahan teks akademik terkait definisi dan metode dalam penerjemahan, gaya penulisan dan penerjemahan teks akademik. Di pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar tentang istilah serta definisi dan teknik penerjemahan dalam teks akademik. Pertemuan selanjutnya akan membahas tentang pesan dan makna dalam teks akademik, kemudian prosedur penerjemahan teks akademik, artikel ilmiah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan kemudian penilaian kualitas terjemahan teks akademik dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris, dan kemudian di pertemuan ketujuh adalah penilaian kualitas terjemahan teks akademik bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Setelah pertemuan ketujuh, maka akan dilakukan UTS atau ujian tengah semester. Penilaian ujian tengah semester memiliki bobot 20%. Setelah UTS dilakukan, maka mahasiswa akan melanjutkan pembelajaran dalam proses penerjemahan. Berbagai teks akan diberikan. Pada pertemuan ke-8, kita mulai dari penerjemahan
teks akademik, artikel ilmiah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan di pertemuan 9 kita akan melakukan penilaian kualitas terjemahan yang sudah dibuat atau sudah dilakukan oleh mahasiswa, yaitu artikel ilmiah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dilanjutkan pertemuan ke-10, maka kita akan melakukan praktikum, mahasiswa melakukan praktikum tentang penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, teks akademik, yaitu terkait makalah. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-11, di mana kita akan melakukan penilaian atau menguji seberapa bagus penerjemahan dari mahasiswa itu sendiri di materi penilaian kualitas terjemahan teks makalah. Kemudian di pertemuan ke-11, mahasiswa akan praktikum, di mana mahasiswa sudah fokus untuk menilai kualitas terjemahan teks makalah yang sudah diterjemahkan sebelumnya. Di pertemuan ke-12, mahasiswa akan menghadapi topik yang berbeda, tapi tetap praktikum penerjemahan, yaitu tentang ringkasan skripsi. Dilanjutkan dengan di pertemuan ke-13, mahasiswa akan melakukan penilaian kualitas terjemahan ringkasan skripsi. Dan di pertemuan ke-14, ada proyek untuk penyusunan kumpulan hasil terjemahan teks akademik yang sudah pernah mahasiswa terjemahkan sebelumnya. Dan di pertemuan 14, mahasiswa diberi tugas mengumpulkan semua hasil terjemahan teks akademik yang sudah mereka pernah buat, kemudian mereka sudah perbaiki untuk dijadikan sebuah buku hasil proyek akhir mata kuliah ini. Di dalam penyampaiannya, mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran yang pertama adalah ceramah dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang kedua adalah problem based, yang ketiga adalah project based, yang selanjutnya adalah small group discussion, kemudian tanya jawab baik tertulis maupun lisan, dan yang terakhir adalah presentasi dari mahasiswa itu sendiri. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas 20% dari UTS, 20% dari UAS, dan 60% dari penugasan dan proyek-proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa juga bisa mengakses referensi untuk mata kuliah ini juga tersedia baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk soft file yang bisa diakses oleh mahasiswa. Setelah ini kita akan melihat cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah terjemahan scientific dan istilah atau scientific translation and terminology pada pertemuan pertama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, sir. Okay, how are you? I'm fine too, thank you. Okay, welcome to Scientific and Terminology Translation, ya, atau kelas terjemahan istilah dan juga scientific. Kita mengenalnya scientific dengan istilah terjemahan akademik. Oke, di dalam hari ini pertemuan pertama kita yang akan kita bahas sesuai dengan RPS kita adalah kita akan mendiskusikan bersama tentang konsep penerjemahan teks akademik itu, baik itu secara definisi, ya, definisi penerjemahan secara umum, dan juga metode apa yang seharusnya kita lakukan, metode apa yang harus kita terapkan di dalam kelas penerjemahan, khususnya penerjemahan teks akademik. Oke, dalam kegiatan hari ini yang akan kita lakukan adalah saya informasikan bahwa apa yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 semester ke depan adalah kita akan belajar tentang definisi dan metode, ya, mengulang sedikit tentang apa yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, yaitu teori terjemahan. Kemudian kita akan lanjutkan mengulang kembali gaya penulisan penerjemahan teks akademik seperti apa. Kemudian juga kita akan fokus ke beberapa istilah dalam penerjemahan akademik. Kemudian juga ada pesan dan makna. Kita harus berhati-hati karena di dalam penerjemahan akademik akan banyak sekali pesan atau makna-makna yang menggunakan kosakata yang sama. Ya, kita harus berhati-hati. Kemudian prosedur penerjemahan teks akademik, ya, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian penerjemahan teks akademik kita akan fokus ke artikel ilmiah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya.
bahasa artikel sebelum UTS, kemudian kita akan nilai, kita akan lihat apakah hasil terjemahan kalian sudah bagus dan bagaimana kita melakukan penilaian sebuah hasil terjemahan itu sendiri. Kemudian di pertemuan ke-8 adalah UTS, ya, bobotnya adalah 20%, ya. Kemudian setelah UTS yang akan kita lakukan adalah kita akan merubah, tadinya adalah penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Setelah UTS kalian akan belajar dari bagaimana menerjemahkan artikel ilmiah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Mungkin ini kan sedikit lebih susah karena bahasa Inggris bukan bahasa asal kita atau bahasa tuturan asli kita, ya. Tapi don't worry, kita akan belajar, ya. Tapi metodenya sama, tekniknya sama. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana kita menilai, sekali lagi, dalam penerjemahan yang paling harus kita perhatikan adalah kualitas terjemahan. Jadi tidak hanya asal menerjemahkan, jumlahnya banyak, tidak. Tapi kita harus juga memperhatikan kualitas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penerjemahan teks akademik ini akan menerjemahkan apa? Teks akademik contohnya apa sih? Makalah, disertasi, benar, jurnal, skripsi, ya. Maka artikel-artikel tersebut, baik itu makalah, artikel ilmiah, atau jurnal, ataupun skripsi, disertasi, itu akan dibaca. Oleh siapa? Oleh manusia, ya, oleh ekspertis. Lah, mereka pasti akan fokus ketika akan menemukan bahwa, oh, ini hasil terjemahannya tidak menarik, tidak pas, atau mungkin terasa janggal. Sehingga dalam penerjemahan, khususnya penerjemahan teks akademik, kita harus sangat berhati-hati menjaga kualitas kita supaya pembaca bisa dengan mudah mendapatkan informasi itu. Kemudian setelah kita fokus bagaimana menerjemahkan artikel, menilai kualitas terjemahan kalian, kemudian kita lanjutkan dengan penerjemahan masih beberapa teks yang kalian sudah sebutkan tadi. Kita fokus pindah ke makalah, ya. Kemudian kita pindah setelah makalah, kita akan menilai juga. Jadi setiap pertemuan, kemudian kita pertemuan pertama kita melakukan penerjemahan dulu, pertemuan selanjutnya kalian akan menilai, pertemuan berikutnya kita akan fokus pindah topik lagi, yaitu ringkasan skrip. Ya, karena kan kalian juga nanti setelah perkuliahan berakhir, kalian juga harus menyusun skripsi atau tugas akhir. Kita akan melihat bagaimana pola penulisan dalam skripsi dan kalian harus menerjemahkan juga. Ya, setelah menerjemahkan, kita akan lagi-lagi akan menilai. Oke. Dan di pertemuan akhir yang menjadi proyek kalian adalah kalian harus membuat kumpulan hasil terjemahan teks akademik. Ya. Jadi di kelas ini nanti produk kalian adalah kumpulan teks akademik yang sudah diterjemahkan, ya. Dan ini akan dilakukan per kelompok, jadi tidak individu, tapi akan per kelompok. Dan ini adalah nilai kalian. Dan untuk penilaian itu sendiri, ya, setelah itu akan ada UAS, ujian akhir semester, dengan bobot 20%. Kelas ini kita menggunakan project based, sehingga penilaiannya nanti 20% dari UTS, 20% dari UAS, dan 60% nanti dari project. Ya, jadi harus benar-benar kalian menyusunnya dengan baik, kalian harus menilai dengan baik supaya hasil proyek dan penugasan kalian itu nilainya bagus. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, mungkin? Ya, silakan. Kalau untuk penerjemah akademik sendiri, misalnya penerjemahan jurnal dan sebagainya, itu kan membutuhkan kamus khususnya pembuat istilah-istilah yang tersebut. Nah, kalau dari awal sendiri, ada nggak kayak acuan dari kamus yang mungkin bisa kita pakai gitu selama pembelajaran terjemahan akademik? Oke, good. Thank you. Ada mungkin yang bisa, ada tidak sih? Pertama dulu, penerjemahan teks akademik. Apa itu penerjemahan teks akademik sih? Ada yang bisa tahu? Mungkin pendapat kalian apa? Penerjemahan, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Jauzia tentang adakah kamus yang bisa digunakan sebagai acuan untuk penerjemahan teks akademik itu sendiri? Oke, ada yang mau teks akademik? Apa itu penerjemahan teks akademik apa? Silakan. Yes, silakan Alia. Mungkin buat menerjemahkan teks yang
berhubungan dengan akademik, contohnya seperti tadi itu kayak skripsi, makalah, jurnal kayak gitu, Sir. Oke, good. Jadi penerjemahan teks akademik atau scientific translation itu adalah yang berbeda adalah teksnya. Ya, teks yang kalian hadapi bukanlah teks umum, tapi teks sudah akademik. Ketika berbicara tentang teks akademik, maka akan berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Jauziah. Apakah ada kamus collocation, ya, collocation yang biasa digunakan untuk untuk dalam penerjemahan? Kalau penerjemahan, di dalam penerjemahan sendiri, kalian bisa menggunakan banyak kamus sebenarnya. Ya. Yang pertama, kalau misalnya online itu ada kalian ketik collocation, maka di sana akan muncul sebuah kamus yaitu saya agak lupa collocation dictionary-nya. Let's see, kita akan langsung lihat ya. Collocation dictionary saya lupa. Oke. Kalian bisa pakai punya Oxford. Mereka punya Oxford, ada collocation dictionary-nya, atau yang juga terkenal adalah Macmillan Dictionary. Ya, jadi di dalam proses penerjemahan kalian juga harus benar-benar paham. Jadi apa senjatanya? Pasti kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, baik ataupun bahasa Inggris ke bahasa Inggris itu sendiri. Jadi misalnya Oxford, Cambridge Dictionary itu juga. Lah, kalau selain itu di dalam penerjemahan juga kalian juga butuh pasti KBBI, ya, supaya tahu kalau konteksnya penerjemahan dari Indonesia ke dalam bahasa Inggris dengan tepat. Selain itu juga kalian bisa menggunakan kamus collocation. Untuk apa? Supaya tulisan kalian lebih bervariasi dalam menerjemahkan. Ya, jadi let's say ketika kalian menggunakan kata misalnya dalam contoh biasanya di dalam penerjemahan atau teks, let's say, salah satu teks akademik misalnya abstrak, maka di sana akan muncul misalnya kata penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai suatu variabel dibandingkan variabel yang lain. Kata mengetahui itu sendiri, kalau kalian hanya terjemahkan menjadi bahasa Inggris, itu kalian hanya untuk menggunakan kata know, ya kan? Tapi ketika kalian masukkan ke kamus collocation di sini, baik itu misalnya Macmillan Dictionary ataupun Oxford Dictionary atau OSDIC Dictionary, mereka akan memberikan providing kata-kata yang lain. Mungkin tidak know, tapi understand. Tidak understand, mungkin get. Tidak get, mungkin explore. Tidak explore, mungkin comprehend. Jadi tulisan kalian akan lebih terasa bahasa Inggris ketika terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka terjemahan itu akan terasa lebih natural dengan penggunaan kosakata yang lebih bervariasi. Begitu ya. Thank you, Jauziah, pertanyaannya. Oke, kita langsung saja di pertemuan hari ini ya. Kita akan membahas tentang definisi secara umum penerjemahan yang kita akan ulang kembali yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Jadi definisi dan metode dalam penerjemahan itu sendiri ya. Yang pertama kita ke definisi ya. Apa sih penerjemahan? Kira-kira penerjemahan apa? Apakah penerjemahan hanya kata to kata atau gimana? Menurut kalian apa? Yes, silakan. Informasi ada dalam teks tersebut dari bahasa awal ke bahasa sasaran atau bahasa target. Oke, good. Mentransfer dari bahasa awal atau bahasa sasaran, bahasa sumber ke bahasa sasaran. Good. Orang penerjemah mentransfer informasi dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Ada yang lain? Apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita mentransfer tersebut? Apa yang harus kita perhatikan? Ya, silakan. Kesamaan makna. Oke, kesamaan makna. Maknanya harus sesuai. Good. Atau makna yang sepadan. Ya, maknanya harus sepadan. Good. Apa lagi selain maknanya harus sepadan? Ya, silakan. Pemahaman budaya dari BFU dan BSA. Ya, kesamaan budaya. Ya, kesamaan budaya juga harus sesuai. Jadi penggunaan sebuah kata, bagaimana kata itu hidup dalam konteks budaya tertentu, ketika kalian transfer ke budaya yang lain, itu harus hidup dengan konteks yang sama. Ya, jadi jangan sampai berubah. Mungkin penggunaannya, mungkin katanya similar, Sar. Iya, tetapi let's say
ketika kata ini tidak bisa hidup di sini, mungkin karena tidak bisa hidupnya adalah tidak ada di sini, maka kalian tidak bisa menerjemahkan, ya. Atau kalian harus mencari kosakata yang sesuai. Kalau menurut expertise ini yang sudah terkenal, ya. Ada Catford, ada Larson, ada James, ada juga yang terkenal, ada salah satu Nida namanya. Catford mengatakan bahwa translation is the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. Jadi di sini konteksnya adalah tidak hanya mentransfer, tapi replacement textual material. Jadi materinya harus sama. Ketika kalian menerjemahkan buku, let's say menerjemahkan tembok dengan konteks adalah tembok seperti ini, kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus tekstualnya sama. Apakah itu dalam bahasa Inggris misalnya wall, konteks wall itu harus sama dengan tembok. Ya. Jadi begitu. Begitu juga dengan kosakata yang lain. Itu jangan sampai material itu, tekstual material itu hilang atau berganti. Ya. Kemudian kalau Larson mengatakan bahwa Larson seperti yang tadi disampaikan, lebih ke translation is transferring the meaning of the source language into receptor language. Ya. Jadi form dari first language atau dari bahasa sumber kemudian dipindah ke dalam bahasa sasaran secara semantik, ya, dan maknanya juga ditransferkan. Jadi kosakatanya dan juga maknanya. Kalau James menyampaikan tadi juga sudah disampaikan bahwa ketika kita berbicara terjemahan maka kita berbicara dua bahasa dan dua budaya. Jangan sampai lupakan dua budaya. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berbeda. Secara budaya kita berbeda. Ya, dan itu harus dipertimbangkan. Jangan asal terjemahkan saja. Maka ketika kalian asal terjemahkan, yang terjadi adalah nanti terjemahan seperti sangat kaku sekali. Ya. Oke. Dan yang terakhir untuk tugasnya adalah kalian silahkan nanti coba cari apa perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena ketika kalian paham apa itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka kalian akan lebih mudah dalam menerjemahkan. Ya, jadi ketika kalian menerjemahkan tidak hanya bahasa dipindahkan, tapi budaya juga harus ikut dipindahkan. Ya, kita hari ini sudah belajar tentang definisi, tentang metode, apa saja metode dan metode dalam penerjemahan teks akademik dan juga apa itu penerjemahan teks akademik. Ya, dan minggu depan kita akan lanjutkan untuk fokus terhadap materi selanjutnya, yaitu adalah tentang gaya dan bahasa penulisan teks akademik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah jelas semua ya? Oke, good, thank you. So kalau sudah jelas semua, thank you for your attention, and kita akan bertemu lagi pekan depan, insya Allah. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.